Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel Sahabat Belajar. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru. Nah, sebelum kita melanjutkan, bagi kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like videonya. Terima kasih. Baiklah, kakak akan langsung saja ya kepada materi kita saat ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Untuk dapat melanjutkannya, kita menjawab pertanyaan ini dulu ya. Baiklah, pertanyaannya adalah, pernahkah kamu mendengar tentang teks deskripsi? Bagaimana? Apakah kamu sudah pernah mendengar tentang teks deskripsi sebelumnya? Ya, kalau pernah, coba ceritakan yang kamu tahu. Nah, kalau saat ini kamu sedang menonton channel ini bersama-sama dengan teman kamu, dan kamu pernah mendengar tentang teks deskripsi, silahkan ambil waktu untuk menceritakan sedikit apa yang kamu tahu tentang teks deskripsi. Berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengertian teks deskripsi? Ya, untuk dapat mempelajari tentang teks deskripsi, tentunya kita perlu tahu dulu apa itu pengertian teks deskripsi. Mari kita lihat penjelasan berikut. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, mencecap, atau merasakan hal-hal yang digambarkan dalam teks. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat mengerti maksud dari pengertian teks deskripsi ini? Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, kita akan melanjut kepada slide berikutnya. Tapi, kalau kalian belum terlalu paham, mungkin kalian boleh mengulang kembali membaca pengertian teks deskripsi. Pertanyaan selanjutnya, kita juga perlu tahu, apakah tujuan teks deskripsi? Mari kita lihat. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa tujuan teks deskripsi menggambarkan objek secara terperinci. Dan bukan hanya terperinci, dalam hal ini kita juga perlu melibatkan panca indera dalam merinci objek tersebut. Apakah kalian sudah dapat memahami apa itu tujuan teks deskripsi? Ya, kalau sudah, mari kita lihat beberapa contoh kalimat yang melibatkan panca indera. Yang pertama, contoh kalimat seakan melihat. Bulunya berwarna coklat dengan belang putih. Apakah kalian dapat membayangkan hewan dengan bulu berwarna coklat dengan belang putih? Kira-kira ini hewan apa ya? Mungkin seekor kucing, atau bisa juga seekor anjing. Ya, kalian boleh mengimajinasikannya sendiri. Berikutnya adalah contoh kalimat seakan mendengar.
Ketika memasuki daerah itu, kita akan ditemani suara gemericik air sungai sepanjang jalan. Bagaimana? Apakah kalian dapat membayangkan seakan-akan mendengar suara gemericik air sungai? Ini suara yang sangat menyenangkan dan menyejukkan untuk didengar. Ya, barangkali kalau suatu hari kalian boleh berjalan-jalan ke pinggir sungai, kalian dapat mendengarkan suara gemericik air sungai. Mari kita lihat contoh kalimat berikutnya. Mari kita lihat contoh kalimat seakan mencium. Baru tiba di depan pintu, aroma wangi sambal terasi sudah menggugah selera. Bagaimana? Apakah kalian dapat membayangkan aroma wangi sambal terasi? Bagi yang suka, tentunya akan tergugah seleranya. Tapi kalau yang tidak suka, barangkali membayangkan hal yang lain ya. Ya sudahlah. Baik, kita akan lihat contoh kalimat berikutnya. Berikutnya, kita akan melihat contoh kalimat seakan mencecap. Dia hobi memasak, tapi sayang masakannya selalu asin. Bagaimana? Apakah kalian dapat membayangkan bagaimana rasa masakan yang asin itu? Bagi yang tidak suka, tentunya akan merasa sangat tidak menyenangkan. Baiklah, kita akan lihat kembali contoh kalimat berikutnya. Berikutnya adalah contoh kalimat seakan merasakan. Semilir angin sore itu terasa menusuk kulit. Bagaimana? Apakah kalian dapat membayangkan bagaimana dinginnya semilir angin yang dimaksud oleh penulis kalimat ini? Ya, baiklah. Sudah cukup membayangkan? Berikutnya, kita akan melihat ciri-ciri teks deskripsi. Ya, untuk dapat memahami sebuah teks deskripsi, tentunya kita juga perlu mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Ini juga berguna untuk membedakannya dengan teks yang lain. Mari kita lihat. Pertama, berdasarkan tujuannya untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Ya, ciri ini sesuai dengan beberapa kalimat yang sudah kita lihat tadi sebelumnya. Saya rasa tidak sulit kan memahami ciri yang pertama ini? Mari kita lihat berikutnya. Kedua, berdasarkan objek yang dibahas pada teks deskripsi, maka harus bersifat khusus. Dengan kata lain, disebut personal atau individual menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ya, objek yang dibahas pada sebuah teks deskripsi harus bersifat khusus. Atau dapat juga dikatakan objek yang ingin dideskripsikan memiliki kedekatan khusus dengan seseorang atau dengan penulis sendiri. Misalnya, mendeskripsikan orang yang dikagumi atau mendeskripsikan hewan peliharaan kesayangan. Mari kita lihat ciri berikutnya.
Berdasarkan isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Ya, dalam teks deskripsi kita dapat melihat hal yang digambarkan itu dijelaskan secara rinci dan lengkap. Artinya, di dalam teks deskripsi kita akan melihat ciri-ciri dari objek yang digambarkan itu secara keseluruhan. Misalnya, kalau ingin menggambarkan seekor anjing, maka dalam teks deskripsi pembaca dapat mengetahui warna anjing tersebut, bagaimana gambaran bulunya, bagaimana perilakunya, bagaimana juga suaranya. Hal ini harus dapat digambarkan oleh penulis secara lengkap dan jelas. Baiklah, itu tadi 3 hal yang menjadi ciri dasar dari teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan melihat struktur teks deskripsi. Apakah kalian sudah tahu bagaimana struktur teks deskripsi? Kalau belum pernah mengetahuinya, mari kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, identifikasi. Artinya, bagian awal teks deskripsi harus berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum lainnya tentang objek. Berikutnya ada deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasa, atau dicecap, seperti komposisi warna, suara, rasa pada kulit, rasa pada lidah, serta aroma. Deskripsi bagian juga dapat dibagi-bagi menjadi deskripsi berdasarkan anggota-anggota bagian objek, berdasarkan proses, atau berupa pemfokusan. Bagian ketiga dari struktur teks deskripsi adalah simpulan atau kesan. Isinya sudah jelas berupa kesan yang didapat penulis ketika mengamati dan menulis gambaran objek. Ya, dalam teks deskripsi, simpulan atau kesan penulis ini juga cukup penting. Sebab dengan demikian, pembaca dapat merasakan juga kesan yang didapat dari objek yang digambarkan oleh penulis dalam teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan melihat aspek kebahasaan teks deskripsi. Apakah kalian sudah tahu bagaimana aspek kebahasaan teks deskripsi? Kalau kalian belum pernah mendengarnya, mari kita perhatikan rincian berikut. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dicium, dirasa, atau dicecap. Tentunya hal ini tidak terlalu sulit lagi bagi kalian, karena di bagian awal tadi, kakak sudah memberikan contoh-contoh kalimat di mana pembaca dapat seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, merasa, atau mencecap. Berikutnya adalah penggunaan kata dengan kata dasar atau KPTS. Contoh, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Coba kalian perhatikan kata memesona yang ditebalkan. Kata memesona berasal dari
awalan men ditambah dengan kata dasar pesona, di mana fonem P menjadi lulu. Untuk materi ini akan kakak berikan waktu. Untuk materi ini akan kakak bahas di video berikutnya ya. Baiklah, mari kita lihat aspek kebahasaan berikutnya. Yang ketiga, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim artinya hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya, atau boleh juga disebut persamaan makna kata. Jadi, dalam teks deskripsi, untuk membuat tulisan lebih baik dan menarik, kita boleh memanfaatkan sinonim kata dalam menggambarkan objek agar tidak terkesan monoton. Misalnya, kata indah boleh diganti dengan kata elok. Yang keempat, penggunaan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kebalikan dari kata umum yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Jadi, agar dapat menggambarkan objek dengan lebih terperinci, kita perlu menggunakan kata khusus. Misalnya, untuk menyatakan mendatangi, mungkin lebih baik jika digunakan kata khusus mampir. Mari perhatikan contoh kalimat berikut ini. Bila pengunjung merasa haus, mereka dapat mampir di salah satu gerai minuman itu. Ya, untuk kalimat ini, kata mampir terdengar lebih baik daripada kata mendatangi. Yang kelima, menggunakan majas. Meski bukan karya fiksi, kita dapat gunakan majas di teks deskripsi loh. Coba kita perhatikan contoh kalimat berikut. Semilir angin yang membelai tubuh kami terasa sangat dingin di puncak Gunung Semeru. Majas yang digunakan dalam kalimat ini adalah majas personifikasi, di mana benda mati seakan-akan seperti makhluk hidup atau manusia, di mana benda mati seakan-akan memiliki perilaku seperti manusia. Nah, sebagai bahan latihan, coba kalian cermati teks deskripsi berikut ini. Selamat mendengarkan. Tomo si kucing liar. Tomo, begitu kucing liar itu akhirnya kuberi nama. Setiap pagi dan sore dia datang ke teras rumah dan mengeong, tanda ingin diberi makan. Meski kucing liar, tapi ia sangat cantik. Bulunya berwarna belang oranye dan putih dengan mata yang bening. Bila datang, ia suka menegakkan ekornya yang panjang ke atas. Tomo selalu makan dengan lahap. Aku memberinya makanan kucing kemasan yang berbentuk bintang. Aromanya agak amis seperti ikan, tapi tampaknya Tomo suka sekali dengan makanannya itu. Bila ia sudah merasa kenyang, maka ia segera meringkuk di dekat kakiku. Bunyi dengkurannya yang halus sangat menenangkan. Itu pertanda ia merasa sangat aman di dekatku. Meski Tomo kucing yang lucu, tapi sayang ibu tidak mengizinkan aku membawanya ke dalam rumah. Aku hanya diperbolehkan memberi makan Tomo dan bermain dengannya di teras rumah. Kalau Tomo sudah selesai makan, aku harus segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.
Seringkali suara pintu yang ditutup membuatnya terkejut, lalu segera berlari pergi. Aku merasa sedih dan juga merasa sayang pada Tomo. Semoga ia selalu baik-baik saja di luar sana. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah memahami teks deskripsi? Ya, semoga kalian akan lebih mengerti lagi. Kalian boleh mengulang kembali menonton video ini untuk dapat lebih memahami dan juga untuk dapat lebih memahami tentang teks deskripsi. Bagaimana pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, dan juga aspek kebahasaannya. Selanjutnya, kalian mungkin boleh menulis sendiri teks deskripsi tentang objek apa saja yang kalian suka untuk digambarkan. Kalian boleh juga menggambarkan hewan peliharaan di rumah, atau juga rumah kalian sendiri, atau juga sekolah kalian yang menyenangkan, atau juga daerah wisata yang pernah kalian kunjungi bersama keluarga. Baiklah, setelah menyimak contoh teks deskripsi sederhana tadi, apakah saat ini kalian sudah dapat lebih memahami teks deskripsi? Ya, kakak harap kalian sudah lebih baik lagi dalam memahami pengertian, juga ciri-ciri, struktur, dan aspek kebahasaan dalam teks deskripsi. Terlebih-lebih lagi, kalian akan dapat menuliskan teks deskripsi dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang, untuk menguji apakah kalian sudah jauh lebih baik memahami teks deskripsi yang sudah dibahas tadi, kalian akan menjawab soal-soal berikut ini. Mari kita perhatikan soal-soalnya dan langsung menjawabnya. Pertama, apakah pengertian teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, mencecap, atau merasakan hal-hal yang digambarkan dalam teks. Berikutnya kita akan lihat soal yang kedua. Sebutkanlah ciri-ciri teks deskripsi. Ya, ciri yang pertama berdasarkan tujuannya untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan. Maka, teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri yang kedua, berdasarkan objek yang dibahas pada teks deskripsi, maka harus bersifat khusus. Dengan kata lain, disebut personal atau individual, menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ciri yang ketiga, berdasarkan isi teks deskripsi, harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Demikianlah ketiga ciri teks deskripsi. Pertanyaan yang ketiga. Coba perhatikan kalimat di bawah ini. Kemudian sebutkanlah di bagian struktur teks deskripsi yang mana kalimat ini dapat ditemukan. Gedung itu berwarna hijau lumut.
Di halaman depan terdapat satu tiang bendera yang cukup tinggi. Ya, kalimat tersebut berada pada bagian struktur deskripsi bagian. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat tersebut mengandung rincian objek, yaitu berupa warna gedung yang berwarna hijau lumut dan juga terdapat satu tiang bendera yang cukup tinggi di depan gedung tersebut. Hal-hal yang dibicarakan dalam kalimat tersebut adalah hal-hal yang rinci tentang objek yang sedang dideskripsikan. Pertanyaan berikutnya, sebutkanlah objek yang dirinci pada teks di bawah ini. Halamannya sangat luas dan asri. Setiap hari Senin, kami melaksanakan upacara bendera di situ. Ruang-ruang kelas maupun ruang guru ditata agar semua menghadap ke halaman yang luas itu. Ya, objek yang dirinci pada penggalan teks tersebut boleh kita katakan adalah sebuah sekolah. Mengapa demikian? Karena di situ terdapat kata-kata ruang-ruang kelas maupun ruang guru. Kemudian juga ada informasi atau gambaran yang menyatakan setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa objek yang dirinci pada teks tersebut adalah sebuah sekolah. Kita lihat soal berikutnya. Perhatikan penggalan teks di bawah ini dan sebutkan kalimat mana yang merupakan majas personifikasi. Majas personifikasi yang terdapat pada penggalan teks tersebut adalah pada kalimat matahari sepertinya enggan untuk keluar dari balik awan sepanjang hari ini. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat tersebut matahari digambarkan seperti halnya manusia yang memiliki rasa enggan untuk keluar dari balik awan. Pertanyaan selanjutnya, perhatikanlah penggalan teks di bawah ini. Kemudian sebutkan kesan apa yang disampaikan penulis lewat teks deskripsi tersebut. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Kesan yang disampaikan oleh penulis lewat teks deskripsi tersebut adalah rasa kagum terhadap sosok seseorang yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkanlah sinonim dari kata kuat. Kata yang dapat dijadikan sinonim dari kata kuat adalah kata tangguh atau kata perkasa. Mari kita perhatikan soal berikutnya. Perhatikanlah penggalan teks di bawah ini dan sebutkan cerapan panca indera apa yang digunakan dalam teks tersebut. Badak adalah hewan yang tampak sangat kuat. Dia memiliki tanduk di atas hidungnya yang disebut cula. Kulitnya juga tebal dan kokoh.
Cerapan panca indera yang digunakan dalam teks tersebut adalah panca indera penglihatan. Dengan demikian, berarti teks ini membuat pembaca seakan-akan dapat melihat sosok dari objek yang sedang digambarkan, yaitu adalah seekor badak yang kelihatan begitu kuat karena ia juga memiliki cula dan juga kulit yang tebal dan kokoh. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan penggalan teks di bawah ini dan sebutkan cerapan panca indera apa yang digunakan dalam teks tersebut. Setiap sore para pedagang berkumpul di sekitar tanah lapang itu. Aroma bakso, nasi goreng, sate padang, hingga bandrek pasti membuat siapa saja yang lewat akan tergoda. Cerapan panca indera yang digunakan dalam teks tersebut adalah panca indera penciuman. Mengapa demikian? Karena dalam teks ini disebutkan ada aroma bakso, nasi goreng, sate padang, sehingga pembaca seakan-akan dapat mencium aroma dari makanan-makanan tersebut. Kita akan melihat pertanyaan terakhir. Perhatikan penggalan kalimat di bawah ini dan sebutkan cerapan panca indera apa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Masakan khas daerah ini terkenal karena bumbunya yang beraneka ragam. Selain itu, rasa pedas yang tajam juga menjadi daya tarik bagi para penyuka makanan pedas. Tapi jangan takut, kita boleh memilih level kepedasan yang kita inginkan. Panca indera yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah panca indera pencecapan. Mengapa demikian? Karena teks tersebut menggambarkan rasa pedas yang ada pada makanan khas daerah tersebut. Demikian ke-10 pertanyaan yang dapat kalian gunakan sebagai latihan. Sekarang coba perhatikan jawaban-jawaban yang telah kalian buat. Kira-kira, apakah jawaban-jawaban tersebut sudah cocok dengan jawaban yang saya berikan? Jika kalian mendapat menjawab semuanya dengan tepat, itu berarti kalian sudah dapat memahami materi teks deskripsi dengan cukup baik. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran ini kembali, supaya kalian menjadi lebih mahir mengenai materi teks deskripsi. Semoga pembelajaran hari ini tetap menyenangkan ya. Demikian materi tentang teks deskripsi. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa.